Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dalam pelajaran geografi di paket keempat ya. Kita insya Allah akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Oke. Karena ini materinya juga nggak terlalu sulit saya rasa ya. Kita tinggal langsung membahas soal aja. Oke. Kita buka soal uji mandiri nomor 1. Manila adalah ibu kota Filipina yang letaknya strategis di suatu pulau yang indah, yaitu di pulau ya, itu nomor 1 ya, di salah satu pulau terbesar di Filipina. Ada 2 pulau terbesar di Filipina, Pulau Mindanao dan Pulau Luzon. Kalau Pulau Mindanao di selatan, itu sebagian besar rakyatnya Muslim di situ. Nah, sekarang kita lihat kalau Manila ini banyak non-Muslim, berarti jawabannya Luzon. Jawabannya yang D. Nomor 2. Kerjasama regional di bidang ekonomi Asia Pasifik disingkat dengan Asia Pacific Economic Cooperation, berarti APEC. Jawabannya yang C. Kalau EEC itu Masyarakat Ekonomi Eropa, itu sebelum Uni Eropa terbentuk ya. Kalau ASEAN itu kerjasama Asia Tenggara, bukan hanya ekonomi tapi dia sosial budaya juga. Kalau OPEC ya, OPEC itu negara-negara pengekspor minyak. Kalau NAFTA ya, NAFTA itu adalah pasar bebas di Amerika Utara. Kita nomor 3. Nomor 3, wilayah industri padat teknologi di Korea Selatan. Kalau Seoul yang pertama soal itu ibu kota, yang kedua itu Incheon. Incheon itu salah satu kota industri yang padat. Jawabannya Incheon dan Busan. Jawabannya C. Sedangkan Gyeonggi itu adalah daerah dengan penduduk terbanyak di Korea Selatan. Nomor 4. Yang memiliki kondisi alamiah berupa plato. Plato itu artinya apa? Plato itu artinya adalah dataran tinggi. Jadi negara-negara ini sebagai pusat dataran tinggi. Ya, jawabannya sebenarnya ada yang memungkinkan itu ada 2 ya. Ada Namibia dan Botswana. Tapi kalau kita lihat di peta, Namibia itu lebih tinggi letaknya. Jadi jawabannya D, Namibia. Nomor 5, yang termasuk kawasan Afrika Selatan ya. Afrika Selatan kawasannya itu ada Afrika Selatan sendiri, kemudian ada Mozambik, ada Zimbabwe, dan ada Lesotho. Jawabannya B. Nomor 6, wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan dan daerah sekitarnya cenderung lebih lambat mengalami proses perubahan sosial budaya. Biasanya yang cepat itu yang sekitar itu ya, karena dia sebagai sentral. Misalnya pusat pertumbuhan daerah A ya, pusat pertumbuhan dia sudah mapan, kemudian dipindahkan ke sini, ke daerah C, ke daerah B, ke daerah D. Ya, ada transfer budaya ke sini, transfer ekonomi. Yang di sini tumbuh bisa lebih cepat. Oke, jawabannya yang A ya. Jawabannya A. Setuju? Nomor 7, berikut merupakan pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya. Kata kuncinya adalah perubahan sosial budaya. Yang mana yang tidak termasuk sosial budaya? Kita lihat. Kecuali ya, sistem mata pencarian. Kalau kita lihat di 7 sistem budaya ya, itu diantaranya adalah sistem mata pencarian. Berarti yang atau bukan, walaupun mungkin sedikit-sedikit dekat ekonomi ya, tapi dia masuknya sistem budaya. Yang B ya, kalau yang B itu ada syarat bukan ya, budaya jelas. Jawabannya yang C,
meningkatnya kesejahteraan penduduk. Ini hubungan dengan ekonomi. Ya, C jawabannya. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7 jawabannya C. Nomor 8 yang merupakan pengaruh pusat pertumbuhan di bidang ekonomi kecualinya nih. Industri jelas ekonomi, lapangan kerja jelas ekonomi ya. Pendapatan meningkat ekonomi banget. Kemudian berkembang pusat perbelanjaan, jelas pusat kegiatan ekonomi itu. Jawabannya yang E. 9. Penempatan pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia merupakan wilayah yang diperkirakan berfungsi sebagai kawasan sentral yang mampu menarik kawasan lain. Betul ya? Jadi pusat pertumbuhan itu bisa menarik wilayah lain. Sebab wilayah pembangunan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 regional utama dan 10 wilayah pembangunan. Betul. Harusnya selalu dibalik. Karena yang sebabnya itu khusus. Harusnya kalau dibalik ya itu bisa jadi A. Ya. Karena soal seperti ini jelas nggak ada hubungan. Tapi kalau dia bisa dibalik bisa berhubungan. Ya benar deh. Jadi kalau kita melihat misalnya ada pernyataan sebab ya ada lagi nih pernyataan. Pernyataan yang atas itu sifatnya harusnya lebih kecil, khusus. Tingkatnya lebih kecil ya. Sedangkan pernyataan setelah sebab ini biasanya lebih sifat umum. Jadi kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip ya, lihat aja ininya. Yang atas lebih khusus, lebih umum. Kalau yang atas lebih khusus, boleh lebih umum, dan jawabannya A. Ya, tapi kalau yang umum di atas, yang khusus di bawah jawabannya B. Oke. 10. Nomor 10. Tujuan perwilayahan di Indonesia bagi pembangunan. 1. Perataan pembangunan jelas. 2. Menjamin keselesaian koordinasi jelas. Ya, 3. Memberikan pengarahan kegiatan jelas. 4. Menyediakan informasi jelas. Jawabannya E. 11. Indikator penggunaan maaf ya. Indikator penggolongan negara-negara dikategorikan sebagai negara maju dan negara berkembang berbeda-beda karena yang pertama dasar kualifikasinya adalah konsep yang menantang, betul ya. Bahkan di Amerika itu Indonesia mulai dikategorikan negara maju, ini bingung ya. Harusnya bisa jadi negara berkembang. Ya, masih mesti ngambang, betul. Kemudian tahap pembangunan bisa berbeda negara dibanding menurut kawasannya, betul. Faktor politis bisa juga ya. Kemudian yang 4, Majelis Umum PBB belum merumuskan definisi yang pasti. Ya, tapi yang jelas jawabannya 1, 2, 3 A. 11 maksud saya 10E 11A. 12 negara maju mempunyai ciri utama pertumbuhan penduduk kecil. Betul ya. Sebagian penduduk tinggal di perkotaan. Betul. Jadi sebagian besar penduduk di perkotaan. 3. Angka kematian bayi kecil. Ya, jelas. Karena kesehatannya bagus di sana ya. Kemudian tingginya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingginya eptek. Betul. Ya. Walaupun negara itu maju, walaupun negara itu sejahtera penduduknya, tapi kalau dia belum menguasai ilmu iptek ya, dikategorikan negara berkembang. Apa contohnya? Arab Saudi. Arab Saudi bukan negara maju. Ya kenapa? Karena mereka belum menguasai iptek. Mereka masih mengandalkan teknokrat dari Eropa dan Amerika. Jawabannya E. 13. Di Jerman hanya mempunyai 2 kota pelabuhan laut yang sangat besar berperan besar untuk ekspor impor, yaitu hanya 2 pelabuhan ya, di Bremen dan
Hamburg, ya, Bremen dan Hamburg. Ini merupakan kota pelabuhan. Ya, kalau Bremen ini dulu itu sebagai pusat pemasaran tembakau Indonesia. Ya, sekarang ya di Bremen, ya, Hamburg ya. Oke, jawabannya yang C. Ya. 14. Di Jerman hanya mempunyai 13 Jerman C itu 14. Mayoritas penduduk asli Jepang tinggal di Pulau Hokkaido ya. Suku bangsa Jepang itu suku Ainu. Suku asli ya. Itu tinggalnya di Hokkaido. Kalau ibu kota Tokyo di mana? Kalau Tokyo itu ibu kotanya di Pulau Honshu. Sedangkan ini jawabannya adalah Pulau Hokkaido. Jawabannya B. 15. Daerah pariwisata yang pesat perkembangannya setelah krisis tambang timah pada tahun 1975 di Thailand bagian selatan adalah di Pulau Phuket. Bagaimana cek? Ini banyak orang-orang muslim di sini ya, Pulau Phuket ini di selatan Thailand. Kemudian kalau Don Muang itu nama ini ya, Don Muang itu nama pelabuhan udara ya, pelabuhan udara. Oke, nomor 16. Negara yang berada dalam sistem ekonomi barat disebut sebagai negara dunia ke-1. Ya. Negara yang berada dalam sistem ekonomi barat, bukan negara maju, kan sistem ekonomi barat. Ya belum tentu ya, bisa jadi negara berkembang. Salah. Kemudian seluruh negara yang berada dalam sistem ekonomi barat disebut negara maju. Salah juga. Belum tentu ya. Jawabannya 17. Angka harapan hidup negara-negara maju umumnya lebih dari 70 tahun. Betul. Ya. Sebab angka harapan hidup adalah ukuran menunjukkan rata-rata lamanya hidup yang dijalani oleh penduduk pada usia tertentu mencapai ulang per tahunnya. Oke, betul ya, jawabannya A. Nomor 18. Salah satu cara mengenali negara industri dengan melihat perbandingan penduduk yang bekerja di industri yang berbeda-beda, yaitu industri jasa, ya, manufaktur. Apa sih manufaktur itu? Manufaktur itu artinya pabrik, ya. Manufaktur sama dengan pabrik. Kemudian industri primer, ya, dan industri sekunder itu lagi. Jawabannya A. 19. Untuk menilai masuk tidaknya kategori negara berkembang perlu dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan sosial negara itu. Betul. Sebab indikator pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan persentase. Betul, ya. Tapi nggak berhubungan karena yang bawah itu sifatnya khusus, yang atas itu masih sifatnya umum. Ada ekonomi, ada sosial. Tadi pernyataan yang di atas sifatnya harus khusus, pernyataan di bawah baru umum, baru kita bisa lihat ada hubungan. Kalau ini nggak ada hubungan, jawabannya B. 20. Negara-negara berkembang lazim disebut negara dunia ketiga. Betul. Sebab negara dunia ketiga adalah konsep ekonomi dan sosial. Betul. Ya, jawabannya A. 21. Beberapa karakteristik ya, negara berkembang menurut Michael Cordaro. Ya, intinya kalau menurut Michael Cordaro itu yang rendah-rendah ya. Ya, jawabannya 1, 2, 3. Ya, jawabannya A. 22.
Oke, pembangunan di bidang ekonomi seringkali bersifat sebab akibat terhadap aspek pembangunan, betul? Sebab pembangunan ekonomi bertujuan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, betul? Nyambung nggak? Enggak. Nyambung ya? 23. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui pembangunan suatu negara sudah berhasil atau mendapat tujuan. Yang pertama, tingkat pendapatan. Oke. Penurunan angka kelahiran, kematian bayi, betul. Penurunan pertumbuhan penduduk, betul ya. Jawabannya. Jawabannya maksud saya. 24. Tingkat kesehatan suatu negara dapat tercermin dari tinggi rendahnya. Yang pertama, kematian kasar, kematian bayi, kematian menurut kelompok umur, angka harapan hidup. Ya. Kesehatan biasanya diukur kalau bisa dari IPM atau HDI. IPM kita lihat dari yang pertama itu ini ya, yang pertama itu ada standar hidup layak, menjabat ekonomi ya. Yang kedua standar ini ya, standar kesehatan ini, angka kematian bayi dan harapan hidup, angka harapan hidup. Hidup ya, yang terakhir adalah angka melek huruf. Ini mencakup pendidikan. Jawabannya C ya. 25. HDI sama IPM sama ya. HDI Satuan Goyang Mendepet untuk mengukur kesuksesan. HDI angka yang diolah dan dirasakan, angka harapan hidup, kemudian pengetahuan, knowledge, standar hidup. Jawabannya A. Teknologi nggak mau. 26. Urutan menurut Rostow dapat bagi berikut: masyarakat tradisional, prakondisi landas, atas landas. Jawabannya ya. Jawabannya itu. Kematangan yang paling terakhir adalah high consumption. 27. Yang merupakan masyarakat ini ya, masyarakat modern menurut Rostow. 1 betul, betul. 2 betul, 3 betul, 4 betul. Misalnya 28. Berikut termasuk kelompok negara-negara maju: Jerman, Inggris, Jepang, Afrika Selatan masuk? Masuk, ya, Afrika Selatan masuk. Satu-satunya negara Afrika di benua Afrika yang negara maju adalah Afrika Selatan. Jawabannya 29. Tergabung dalam negara G8: Amerika, Jepang, Prancis, ya, Inggris masuk ya. Kalau Belgia nggak masuk. Jawabannya A. 30. Negara-negara industri baru, ya, Korea Selatan, Singapura, Taiwan. Jawabannya A. Oke. Demikian pembahasan kita. Oke ya. Demikian pembahasan kita terkait dengan paket 5 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, saya mau berpantun dulu nih dikit nih. Ya, boleh? Boleh ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan ditaruh di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan bosan-bosan. Jangan disimpan di dalam hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.